Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik adik-adik, siswa maupun siswi kelas 3, kita bertemu kembali pada hari ini di hari Rabu. Ya, bagaimana kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke pelajaran kelima ya nak, tentang adab sebelum sholat Jumat. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 107. Ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang mengenal sholat Jumat. Nah, sebelum itu Bapak ingin memurojaah. Ada yang masih ingat ya tentang mengenal sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat? Salat wajib 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya. Kemudian dalilnya di mana? Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ya, dan juga dari hadis Rasulullah SAW tentang al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Ya, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Ya, dari situ kita mengetahui dari hadis ya bahwa Rasulullah ya bersabda tentang sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki muslim dan dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4 golongan. Nah, jadi ada 4 golongan yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, yaitu siapa? Abdun mamlukun, ya, hamba sahaya atau budak, awim ro'atun, perempuan, aw sobiyun, anak kecil, aw maridun, dan orang yang sakit. Ya, sahih riwayat Abu Dawud. Dan hari Jumat juga memiliki keutamaan ya, kemarin diantaranya sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Ya, itu yang kemarin kita bahas ya nak. Kemudian sekarang kita akan membahas tadi tentang adab sholat Jumat. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini ya, adik-adik siswa maupun siswi kelas 3 mengetahui atau bisa menyebutkan di antara beberapa adab sebelum mengerjakan sholat Jumat, dan juga bisa membiasakan ya adab sebelum sholat Jumat, ya, membiasakan ketika kalian mengetahui adabnya, kalian bisa praktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya nak, untuk apa yang ikhwan ya yang mengerjakan sholat Jumat, karena yang akhwat tidak mengerjakan sholat Jumat ya karena tidak termasuk ya kemarin termasuk ke 4 golongan ya, yaitu perempuan ya tidak wajib mengerjakan sholat Jumat tetapi mengerjakan sholat sholat zuhur. Ya, perhatikan bahwa ya setiap hari Jumat ya di sini ada ada cerita ya, setiap hari Jumat ayah bersiap-siap lebih awal untuk pergi ke masjid, mandi lalu memakai wangi-wangian rapih dengan aroma minyak wangi. Kemudian dia ya sangat yang suka ya minyak wanginya. Ayah juga pergi ke masjid lebih awal, datang ke masjid lebih awal pada hari Jumat, pahalanya sangat besar ya, kata ayah padaku. Ya, kalau begitu aku akan bersiap-siap untuk ikut ayah ke masjid. Yaitu sedikit cerita ya, dia mengikuti ayahnya yang selalu pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat lebih awal. Ya, perhatikan di sini ada hadis al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Ya, mandi pada hari Jumat wajib bagi orang yang sudah baligh ya, dan hendaklah ia membersihkan gigi serta menggunakan wangian kalau ia punya. Ya, sahih riwayat Bukhari. Jadi sebelum
kita pergi mengerjakan sholat Jumat, ya bagi yang sudah balik diwajibkan untuk mandi dan membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian kalau punya. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita perhatikan ya ada adab-adab yang hendaknya kita pelihara, ya yang kita ketahui. Ya perhatikan adik-adik, siswa maupun siswi, ya adab-adab tersebut merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ulang, adab-adab tersebut merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya diantaranya adab sebelum kita mengerjakan sholat Jumat, perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, mandi sebagaimana mandi wajib, yaitu dengan terlebih dahulu berwudu, kemudian meratakan air ke seluruh badan dan menggosoknya hingga bersih. Jadi adab pertama yaitu kita mandi. Kemudian yang kedua, di antara adab pada hari Jumat yaitu memotong kuku, jari-jari tangan dan kaki. Ya, silahkan memotong kuku, jari-jari tangan dan kaki. Ya apabila kuku kita panjang maka disunahkan untuk dipotong, baik yang ada di jari-jari tangan ataupun kaki. Ya perhatikan adik-adik, siswa maupun siswi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara adab, ya adab sebelum hari Jumat, ya sebelum melaksanakan sholat Jumat, ya perhatikan memakai wangian, ya memakai wangi-wangian. Kalau kalian punya ya di rumah, maka disunahkan untuk memakai minyak wangi atau wangi-wangian. Kemudian yang kelima, pergi ke masjid lebih awal karena pahalanya sangat besar ya nak. Kemudian yang keenam, sholat sunnah 2 rakaat berulang-ulang semampunya hingga sebelum imam naik ke atas mimbar. Ya disunahkan ketika sampai di masjid kita mengerjakan sholat sunnah. Kemudian yang ketujuh, di antara adab sebelum sholat Jumat yaitu disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam dan atau pada siang harinya. Ya perhatikan adik-adik, siswa dan siswi yang sudah bisa membaca Al-Quran, ya disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi baik itu di malam hari ataupun di siang harinya. Kemudian yang terakhir, di antara adab sebelum sholat Jumat yaitu disunahkan memperbanyak doa kepada Allah. Ingat, perhatikan nih di nomor 8 ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan hari Jumat, ya. Bahwa kita ya di antara apa keutamaan hari Jumat kemarin, ya, apabila seseorang muslim sholat dan memohon keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan olehnya. Ya kenapa? Karena pada hari Jumat ada waktu-waktu yang mustajab. Ya maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Saya Allah akan mengabulkannya karena pada waktu itu ada waktu yang mustajab, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang adab sebelum sholat Jumat, yang menyebutkan adab-adab sebelum mengerjakan sholat Jumat. Silakan disimak ya apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dari awal hingga akhir, dipahami ya. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas. Adik-adik siswa dan siswi cukup menyimak apa yang Bapak sampaikan dan dipahami ya, dan dipraktekkan ya bagi yang siswa laki-laki ya, karena kalian laki-laki ya maka harus mengerjakan sholat Jumat. Dan untuk pertemuan kali ini tadi tidak ada tugas ya, dan Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan pembelajaran. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.